Halo guys, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas film yang sempat viral. Film ini berjudul Morbius tahun 2022. Semoga dapat menghibur waktu luang kalian yo guys. Sebelumnya Mimin mohon dibantu subscribe untuk video menarik lainnya. Gratis yo guys, terima kasih. Mari langsung saja kita bahas filmnya. Suatu hari di negara Costa Rica, terlihat heli yang membawa barang. Mereka kemudian berhenti di depan sebuah gua. Seorang ilmuwan dan dokter menghampiri mulut gua. Dia menggores tangannya, membuat ribuan kawanan kelelawar vampir keluar, dan film pun baru dimulai. 25 tahun sebelumnya di negara Yunani, seorang bocah bernama Michael Morbius di rumah sakit melihat kedatangan seorang anak baru yang kaya raya. Si bocah bernama Lucian atau dipanggil dengan nama Milo. Karena nasib yang sama mereka akhirnya menjadi sahabat dekat. Karena sakit darah akut mereka harus transfusi darah 3 kali sehari. Suatu ketika mesin transfusi Milo rusak membuat dia pingsan. Michael mencoba memanggil perawat namun karena keadaan genting dia mencoba memperbaiki mesin. Beruntung mesin bisa menyala lagi dan Milo kembali terbangun. Karena kejadian itu Michael dianggap mempunyai bakat lebih. Perawat menyuruh dia pindah melanjutkan sekolah di Amerika agar keterampilannya makin terasah. Michael pun berpamitan dengan surat untuk Milo. Saat selesai membaka tak sengaja kertas terhempas angin keluar jendela. Milo langsung keluar untuk mengambil. Nahas dia diganggu gerombolan bocah nakal. Kesal Milo memukulkan tongkat dan alhasil dia dikeroyok. Untung perawat datang dan menghentikan. Perawat akan selalu ada menjaga Milo. Singkat waktu kini Michael yang sudah dewasa sedang menghadiri acara penghargaan untuk dirinya. Dia menjadi ilmuwan jenius. Dia sukses membuat darah buatan untuk bidang kesehatan. Saat ini Michael juga menjadi seorang dokter spesialis untuk penyakit darah. Dibantu asistennya Martin Bankov. Mereka kemudian menuju laboratorium. Martin menanyakan apa sebenarnya penelitian yang sedang dilakukan Michael. Penasaran Martin mengecek kandang. Ternyata berisi kelelawar vampir dari Costa Rica yang kita lihat di awal film. Michael kemudian menunjukkan penelitian kepada Martin. Dia mencoba menggabungkan DNA kelelawar vampir. Dia menggunakan tikus percobaan untuk menguji serum. Namun tak lama tikus pun tergeletak tak bergerak. Saat Martin mencoba menyemangati Michael, perawat memanggil mereka karena keadaan sang pasien yaitu Anna sedang kritis. Mereka segera melakukan pertolongan sebelum terlambat. Untunglah Anna akhirnya bisa tertolong. Tidak sengaja Martin melihat si tikus hidup. Dia pun segera memberitahu Michael. Michael kemudian datang ke rumah Milo. Terlihat Milo sedang dirawat oleh perawat. Michael berbicara dia datang memberi kabar baik. Mereka kemudian berjalan menuju taman. Milo bertanya apa kabar Martin. Sambil bercanda dia memperingatkan Michael agar jangan pernah jatuh cinta dengan Martin. Tiba di taman Michael memberi tahu Milo mungkin kemarin dia sudah menemukan obat untuk mereka berdua. Namun obat tersebut masih eksperimental sangat mahal dan ilegal. Dia harus melakukannya di perairan internasional. Michael memberi tahu Milo waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Dan mungkin ini peluang terakhir mereka. Akhirnya Milo pun sepakat untuk memenuhi semua kebutuhan Michael. Singkat cerita saat ini Michael dan Martin sudah dalam kapal di perairan internasional bersama tentara bayaran. Michael akhirnya berhasil meracik serum untuk DNA manusia.
Michael bersiap melakukan pengujian pada dirinya. Human trials. Cosmo. Martin kemudian membantu menyuntik dan mengikat badan Michael yang bergetar hebat. Beberapa saat kemudian seorang tentara bermaksud mengecek kondisi. Ketika dia sedang berbicara dengan Martin, mereka dikejutkan karena Michael menghilang. Mereka segera masuk dan memeriksa. Melihat Michael sedang bergelantungan di atas, si tentara memanggil semua komanya. Karena ditembak, Michael langsung menyerang. Martin keluar menutup pintu. Dia coba terus memanggil Michael, berniat menenangkan keadaan. Martin justru didorong hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Michael berhasil keluar. Melihat Martin pingsan, dia pun mengamuk. Mereka lari ketakutan sementara Michael terus mengejar dan mengincar mereka satu persatu. Sampai akhirnya mereka semua mati mengenaskan. Michael tersadar. Dia takjub dengan tubuhnya saat ini yang menjadi normal. Dia segera mengecek keadaan Martin. Mendengar jantung Martin masih berdetak, dia merasa lega. Kemudian dia mengecek kamera pengawas. Melihat rekaman mengerikan yang tadi terjadi, dia sampai muntah. Michael lalu meminta bantuan dengan radio sebelum dia pergi. Pagi harinya kapal pun diperiksa polisi dan agen penyidik. Mereka keheranan semua mayat ditemukan kering tanpa darah. Sementara Martin masih belum siuman dari pingsan. Mereka terus mengumpulkan barang bukti. Sementara itu Milo hanya bisa mendengar kabar dari televisi. Dia memberi tahu perawat hari ini rasa sakitnya sudah lebih parah. Lanjut ke Michael, dia datang mengunjungi Martin mengecek keadaannya. Dia kemudian menuju laboratorium. Merasa dadanya lemas, Michael ke ruang darah langsung meminum sampai tenaga terisi dan tubuh kembali normal. Michael mulai menyadari dia hanya membutuhkan makan darah saja. Dia mempunyai kemampuan super. Dia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Kelelawar ganas pun kini serasa jadi sahabat untuk Michael. Berikut dia juga mempunyai kekuatan radar. Agar kejadian di kapal tidak terulang, Michael mencoba sementara tidak memakan darah, namun dia menjadi lemah, tidak berdaya dan kelaparan. Di saat bersamaan sahabatnya Milo datang ke laboratorium. Milo yang melihat Michael meminta tolong, dia kemudian mengambilkan darah dan memberikan ke Michael. Setelah Michael meminum darah, dia pun bisa pulih. Hal itu membuat Milo tahu bahwa penelitian Michael berhasil. Milo segera meminta serum untuknya. Namun Michael menolak. Dia memberitahu Milo bahwa serum memberikan kutukan. Milo sangat kecewa mendengar jawaban Michael. Dia mencoba tetap meminta, namun Michael marah dan mengusirnya. Akhirnya Milo pun pergi. Beralih ke penyidik yang sedang menemui Martin yang terlihat sudah siuman. Martin ditunjukkan beberapa foto korban di kapal. Semua darah mereka habis. Martin tidak mau memberi keterangan dan bilang dia tidak ingat kejadian di kapal karena dia pingsan. Penyidik pun pergi dan meninggalkan kartu nama. Malam harinya terlihat perawat sedang bekerja. Saat dia berjalan di lorong, dia merasa sedang diintai dan diikuti. Karena takut, dia bergegas menyalakan saklar lampu. Namun tiba-tiba saja beralih ke Michael yang sedang menjaga anak. Mendengar ada keramaian, Michael menuju lorong. Dia melihat perawat sudah terbujur kaku di lantai. Michael langsung berniat kabur. Terlihat dua penyidik sedang di lobi. Michael pun diinterogasi. Awalnya dia bisa mengelak semua pertanyaan penyidik. Saat hampir lolos, dia mendengar suara laporan pembunuhan tadi.
Melihat dia akan diborgol, Michael langsung lari masuk kembali. Sempat ditembaki, Michael menuju atap gedung. Akhirnya dia pun harus menyerah. Alhasil Michael saat ini sudah di penjara. Penyidik kemudian melakukan interogasi kembali, sambil membawa air suci untuk berjaga-jaga. Mereka menunjukkan lipatan kertas punya Michael yang ditemukan dengan beberapa mayat di kapal. Begitu juga tentang asisten Michael, perawat yang baru saja terjadi. Mereka bertanya motif Michael dari semua kejadian tersebut. Michael memberitahu mereka dia juga tidak bisa menjelaskannya. Dia meminta darah buatan yang ada di tasnya. Saat ini dia merasa lapar, dan bilang bahwa mereka tidak ingin melihat saat dia sedang lapar. Lanjut, pengacara Michael datang. Tak disangka ternyata pengacara itu adalah Milo. Michael bilang dia sedang dalam tuduhan karena perawat. Milo bilang dia tidak percaya dan dia akan berusaha mengeluarkan Michael dengan cara apapun. Saat waktu habis, Milo meninggalkan darah sebelum pergi agar Michael bisa bertahan. Sebelumnya, tanpa Michael sadari, Milo bisa berjalan dan meninggalkan kontak. Michael pun akhirnya tahu Milo sudah menggunakan serum. Marah, Michael segera meminum darah. Dia pun berubah lalu membobol tembok untuk kabur. Michael berusaha menemukan Milo. Tampak Milo sedang berbincang membeli koran. Dengan kekuatan, Michael akhirnya berhasil menyusul Milo. Michael marah Milo memakai serum yang sudah dia larang. Michael mencoba melindungi Milo biar tidak menjadi monster seperti dia. Milo mengaku dialah yang membikin perawat. Michael menyuruh Milo berhenti, namun Milo menolak. Dia menyerang Michael dan berusaha kabur. Michael segera mengejar Milo sampai mereka terjatuh. Michael berkata dia ingin memperbaiki agar serum stabil sementara mereka bisa minum darah buatan, namun Milo menolak. Polisi pun datang karena keributan mereka. Milo kemudian membunuh mereka. Michael memilih pergi sementara Milo malah menikmatinya. Milo mengejar dan memukul Michael. Michael bilang dia tidak akan melawan. Saat Milo akan menyerang kembali, Michael merasakan kekuatan aneh. Ternyata Michael juga bisa terbang dan pergi dari sana. Sementara penyidik di TKP, Milo terlihat sedang mengawasi Martin dari luar jendela. Lanjut, pagi harinya Martin yang sudah pulih melihat dia sedang diikuti penyidik. Dia pun segera memotong jalan ke dalam toko. Saat penyidik menyusul, Martin sudah naik bus. Tak disangka Michael sudah duduk di belakang Martin. Michael bilang bukan dia yang melakukan semua ini melainkan Milo. Saat ini dia membutuhkan bantuan Martin. Lanjut, mereka mengobrol di coffee shop. Sebelumnya Michael meminta maaf karena dia sudah mengajak Martin. Dia memberitahu saat ini dia sudah sehat. Darah buatan akan membuat sementara keadaannya stabil. Mendengar percakapan di kasir tentang lab, dia mempunyai rencana dan meminta tolong Martin membawa beberapa alat dari lab. Dengan kekuatan dia membuntuti pemuda tadi menuju lab. Ternyata lab tadi adalah lab untuk mencetak uang palsu. Michael menemui bos lab dan berkata dia menginginkan lab ini. Tentu saja mereka menolak dan berusaha menusuk Michael. Michael berbalik mematahkan jari si bos sembari yang lain kabur. Bos pun menyerah dan ikut kabur. Dia kemudian merakit lab. Beralih ke Milo, saat ini dia terlihat sangat senang dengan tubuh barunya. Milo berpakaian rapi dan siap hangout. Sampai di suatu klub, Milo menggoda seorang gadis. Si gadis pun merespon. Milo lalu mentraktir minum si gadis. Akibatnya Milo dipukul teman si gadis. Milo tidak merespon, dia marah, tapi memilih meninggalkan klub.
Beberapa saat kemudian teman si gadis pun keluar klub. Ternyata Milo sudah menunggu mereka di luar untuk balas dendam. Martin terlihat masuk ke lab untuk mengambilkan barang Michael. Dia kaget Milo sudah ada di sana. Milo menanyakan Michael sembari Martin berjaga mengambil pisau. Milo menanyakan apakah Martin tahu di mana Michael. Martin bilang dia tidak tahu. Beruntung Milo percaya dan akhirnya pergi dari sana. Martin bergegas mengambil beberapa barang Michael dan pergi. Terlihat polisi datang ke apartemen Martin. Namun mereka tidak menemukan apapun. Martin ternyata pulang ke lab Michael. Jari Martin sempat tergores darah menetes membuat Michael sempat bereaksi. Martin segera menyadarkan Michael. Di sini Michael menjelaskan bahwa monster dalam dirinya hanya ingin berburu dan membunuh. Michael kemudian pergi ke rooftop. Saat Martin menyusul, Michael bilang dia tidak akan memikirnya. Dan mereka pun berbuat. Dari kejauhan Milo ternyata sedang mengintai mereka. Keesokan harinya penyidik tiba di TKP semalam. Mereka mengambil rekaman CCTV. Terlihat di video si pembunuh bukanlah Michael. Berita pun menyebar dengan cepat melalui televisi. Si perawat Nicholas tahu bahwa si vampir adalah Milo. Dia pun menghampiri Milo di rumahnya. Milo dengan senang memberi tahu bahwa dia sudah sehat dan memaksa Nicholas minum untuk merayakannya. Nicholas meminta Milo menghentikan kekerasan dan memberikan darah buatan. Milo menolaknya. Dia kesal karena Michael selalu jadi favorit Nicholas dan saat ini tak suka dengan dia. Tanpa ampun Milo pun mencakar dan melempar Nicholas. Michael terlihat sedang membuat serum antibodi yang akan digunakan melawan serum vampir. Dia kemudian menyuruh Martin pergi dan berpamitan. Nicholas menelpon Michael sambil merintih memberitahu bahwa dia di tempat Milo. Sampai di rumah Milo, Michael menemukan Nicholas sudah bersimbah darah. Nicholas tidak tertolong dan hanya berpesan untuk menghentikan Milo. Saat bersamaan Michael merasakan Milo sedang mengancam Martin. Michael segera mengerahkan kekuatan radarnya mencari posisi mereka dan langsung menuju lokasi. Saat sampai di sana Michael menemukan Martin sedang sekarat. Mereka berbuat itu dan Martin menggigit bibir Michael. Setelah Martin tergeletak, Michael segera menghisap darahnya. Milo ternyata sudah menunggu di sana. Michael langsung menyerang Milo. Michael sangat kewalahan menghadapi Milo. Milo berhasil menghajar Michael. Mereka akhirnya jatuh di terowongan bawah tanah. Sementara Michael tergantung dengan keadaan perut robek. Michael akhirnya jatuh ke tanah. Badan Michael mengeluarkan getaran aneh, membuat Milo curiga. Dan benar saja Michael memanggil gerombolan kelelawar yang sangat banyak. Saat Milo akan menyerang, Michael menggunakan kawanan untuk menyerang balik dan menjatuhkan Milo. Di saat yang tepat Michael menusuk antibodi ke jantung Milo. Michael akhirnya berhasil melumpuhkan dan membuat Milo meninggal. Michael kemudian pergi bersama kawanan kelelawar. Terlihat Martin juga terbangun kembali. Dan film pun sudah berakhir. Menurut Mimin, film ini sangat bagus. Selain alur cerita yang mudah dipahami, plot twist epik dan animasi yang menghibur cocok mengisi waktu luang kalian yo guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe yo guys. Gratis. Maaf apabila ada salah kata. See you next time yo guys.